ataupun late game ya. Dan ternyata kita udah langsung masuk ke game kedua kita. Iya, ini dia. Kita mengawali map kali ini, map Kalahari di tema gurun pasir ya, yang tidak cukup asing di mata kita para penikmat skin kompetitif, di mana pesawatnya langsung diterbangkan dari area Memet menuju Council Hall dan Blue Zone-nya diamankan oleh teman-teman Ses Goboba. Serta kali ini lebih tepatnya kalau kita lihat ya, di sini Juli kalau kita lihat 3 orang ada di area Foundation, satu lagi ubednya melenceng dikit ke arah Bayfront, di mana Bayfront itu adalah rumah dari sang macan putih EVOS Immortal yang tentunya bakal stay along di sana. Tetapi dari Zack ini juga yang gue bilang bakal terjadi meta baru. Kalau kita lihat di sana RRQ, satu orang diutus menuju Council Hall, satunya lagi di belakang. Dewa juga satu lagi di Bayfront, serta juga EVOS satu lagi di area Stone Ridge. Coba bahkan si Zack dapat 1 kill nih. Iya betul sekali, bahkan udah dapat 1 kill dari seorang Zack. Banyak banget yang melakukan split up ya. Tapi ternyata kita di sini udah satu pertumpahan gila dari seorang Rasya. Wow, 2 player tidak membuat Rasya ketar-ketir, langsung DM begitu saja pagi-pagi. Ini bocah ya udah dapat 2 poin eliminasi, bagus banget menggunakan Scarnya tadi ya. Cukup cepat respon tangannya dari seorang Rasya. Dan gue gak ngerti itu dari tim Eko respon tangannya agak sedikit terlambat bisa gue bilang ya. Padahal Rasya sendiri cepet banget. Kalau kata Rasya, pagi-pagi kerjain PR Matic, malam-malam adu mekanik. Waduh, anjay. Malam adu mekanik. Ngeri, 2 orang loh. 2 orang dan cepet banget. Dan kalau lu lihat itu posisinya gak gitu jauh, ngerti gak sih lo? Maksudnya ketika Rasya nembak satu player yang lain, yang satunya harusnya notice. Betul. Tapi ini dua-duanya kayak nge-like, lu tau gak sih? Iya, gitu. langsung kayak dia terdiam. Ini yang datang ternyata Rasya. Apakah mungkin dia sadar? Apakah dia mungkin sadar enggak? harusnya ya? Bahkan kalau kita lihat juga itu Rasya cuma pakai senjata Scar. Cuma pakai Scar aja ya, tapi musuhnya, bisa dapetin 2. Bener, musuhnya itu bisa dibilang pakai senjata yang dengan range nggak terlalu jauh, itu cukup besar damage-nya, tetapi Rasya ini menggunakan rifle loh. Senjata jarak jauh. Apa mungkin belum punya fast mungkin dari mereka dia. Jadi tembusnya langsung gitu, langsung ke hati. Langsung ke hati, sakit banget. Sakit langsung. Tapi sakit. Aduh kenapa nih multi jump shot kita? Aduh sayang banget, semoga aja Ega masih bisa untuk survive. Dan kalau kita lihat coba untuk revive di revival seperti ini juga, revival spot itu riskan banget. Karena kalau kita santai Katarinanya masih ada satu squad daripada Rans yang tentunya emang stay along di arah sana, memberikan satu notifikasi juga bahwa Ega nggak cocok banget untuk arah sana. Kalau kita lihat menuju daerah ini pergerakannya bakal menuju daerah confinement. Di confinement juga itu ada satu squad. Rans juga coba untuk melakukan rotasi, dan kali ini perlahan tapi pasti. Lootingan mereka pun udah cukup bagus juga, cukup epic juga. Jadi kalau mereka mau masuk ataupun berjumpa dengan musuh, mereka nggak cukup ragu untuk open firing atau bahkan mencuri satu persatu daripada musuh yang ada di depan mereka. Iya benar banget, tapi harus hati-hati ya. Kalahari bisa kita bilang map yang cukup kecil, dari satu drop zone ke drop zone yang lain atau checkpoint ke checkpoint lainnya itu butuh sekitar 15 detik aja untuk saling ketemu. Jadi mungkin dari masing-masing tim di sini kalau menurut gua maksimalkan resource aja dulu, baru bisa melakukan rotasi, sehingga nanti kemungkinan team fight-nya akan lebih besar dimenangkan oleh mereka. Kita lihat dari Kenzie, wow udah 6 kill ya pagi-pagi loh. Pagi-pagi udah 6 kill. BDW juga Kenzie ini adalah salah satu player yang baru aja direkrut sama Aura. Baru direkrut sama Aura dan baru direkrut, tapi mereka dia udah menunjukkan permainan yang sangat luar biasa ya. Adaptasinya cepat. Adaptasinya cepat, atau mungkin mereka karena kita tahu lah dari satu pro player ke pro player lainnya mereka juga berteman. Tapi sebentar kita tahan dulu, Ubed nih ternyata harus kena tembakan yang cukup sakit dan nampaknya langsung dipulangkan saja karena lobby. Tersisa 3 player aja dari Dewa United kali ini di sekitaran Oldhampton. Tentunya Bigetron lagi-lagi akan berbuat ulah ke arah teman-teman dari Dewa United. Coba ditahan dulu sebentar aja, jangan terlalu buru-buru. Tapi di sisi lain juga Rans bertemu dengan Ses Goboba tuh Azur. Ya ini kayak dendam kesumat sih dua tim ini. Dendam kesumat ya. Ketemu mulu nih di mana-mana gitu ya. Ada perasaan sakit hati yang mendalam. Iya benar banget, jadi pengennya balas dendam. Aduh jumpsuit, ada pergerangan dirimu. Kenapa harus terbunuh padahal diriku ingin melihat dirimu bermain semakin lama. Tapi apalah daya. Apalah daya. Kenapa tuh lu pengen melihat mereka lebih lama? Karena mereka itu satu-satunya tim ladies yang ada di scene kompetisi. Pencerahan ya. Bener banget. Kita juga butuh cuci mata. Butuh cuci mata. Gua nggak cukup nih. Wah, ya, lebih dari cukup. Ditambah lagi dengan adanya Kobril ya. Oh iya betul. Kalau kita lihat juga, ini gue pengen ngebahas dari Dewa nih ya. Kenapa gue pengen banget ngebahas? Kalau dari Dewa bisa dibilang ujung tanduk mereka itu Ubed. Iya. Tadi juga kalau sedikit kita lihat peperangan antara Dewa dengan Bigetron di area cukup padat. Itu 3 orang ini memutuskan agak sedikit ngerenggang. Iya. Agak sedikit menjauh, agak tidak terjadi war. Tetapi di sini bakal pecah kali ini Juli. Oke, dari seorang Ayes. Ternyata dari EVOS Immortal melakukan pergerakan yang benar-benar berbahaya. Memberikan sedikit pressure karena teman-teman di zoom. Bahkan Ayes langsung terjatuh di sana. Lukman pun menyusul. Kita sudah ada granat yang coba dilempar. Di sini ada seorang Mans pun akan membahas granat kedua. Di sana 1
berhasil di-knock begitu saja dengan granat yang cukup panas dari seorang Mans. Langsung mendekat sedikit lebih maju lagi. Mans terjatuh, kali ini tersisa Jujun saja tapi Jujun berhasil membalaskan dendam teman-temannya dan masih bisa memulangkan teman-teman dari Zoom. Iya, ini dia seorang Jujun berhasil save the day dengan meratakan satu tim full dari tim Zoom ya. Dan juga 7 poin eliminasi total sementara. BDW ini circle pertama baru bakal menyusut. Di sisi juga Legailot bakal coba untuk fight ke arah Void 69 dan berhasil mengending gitu aja. Dimana Void 69 emang menjauh ya. Kayaknya ditugaskan satu orang itu khusus mencari koin. Ya, satu orang untuk mencari koin. Tapi lihat dari Jujun, teman-teman EVOS Immortal gue rasa akan kembali lengkap lagi. Dari segi manpowernya mereka akan utuh berempat. Tapi kita kalau ngomongin poin 69, kita lihat match pertama tadi, mereka dari awal sampai akhir hidupnya nggak tenang ya guys. Mereka ketemu orang mulu, bisa gue bilang kayak rotasi dikit ada orang, rotasi dikit ada orang. Mungkin ini poin 69, kalau misalnya pengen main kayak gitu lagi, berarti resource mereka harus ditambah lagi. Iya, apalagi nggak cocok banget kalau sendirian dah kayaknya. Harus ada temennya. Harus ada temennya. Hidup itu nggak bisa sendirian. Iya, betul banget. Karena kita ini makhluk sosial, bro. Tadi kita bilang padahal di awal jangan bergantung pada orang lain. Tapi sekarang kita bilang kita nggak boleh sendirian. Gimana itu nggak konsisten, Zur? Sama gue juga. Tapi emang kita tuh makhluk sosial. Makhluk sosial. Jadi kita butuh teman. Apalagi kan ngomongin Free Fire itu is all about team ya. Nah, betul. Yang dijunjung banget ini teamwork ya. Teamwork, benar banget. Karena kita berjuangnya berempat, nggak sendirian aja. Nah, di sana men, Aura Ignis bener-bener mengaktifkan apinya. Apinya. Fire mode on. Dan beneran sesuai logonya ya, api. Iya, api. Betul, api. 28-an. 26. Maaf jompo nih mata gue. Aduh. 26 ya. 26 total poin disusul oleh Sesgo Boba. Yes. Tapi EVOS Immortal ya masih ada di peringkat 12. Dan kalau gue lihat dari game kedua kali ini dengan 7 poin eliminasi tentunya harusnya masih sih naik bisa banget buat nge-up. Apalagi masih ada sekitar 10 tim atau 33 orang yang bertahan hidup. Betul. Masih bisa mereka membuat poin yang lebih banyak lagi. Dan gak nutup kemungkinan buat tim-tim lain juga masih bisa nge-up atau menggeser posisi daripada Aura Ignis. Karena ini masih standing round pertama. Masih sementara banget. Masih ada 5 ya. Ini sama ini ya berarti sisa 4 lagi ya. Dan kalau kita lihat tadi dari EVOS Immortal, lu lihat setupnya mereka coba bermain dengan lebih aman lagi. Mereka nggak buru-buru banget untuk bergerak. Karena kalau kita lihat juga dari minimapnya mereka tuh udah ada di daerah Central Circle. Dan bahkan kalau lu lihat zona selanjutnya bergerak masih di mereka. Daerah Santa Catarina aman. Ya, Santa Catarina tentunya nggak aman-aman banget. Nggak terlalu worth it kalau kita cukup bertahan. Karena sedikit kita sadari juga dari dalam circle. Kalau kita lihat masih ada Bigetron, ada Void 69 juga yang baru aja melakukan rotasi di sana. Tapi daripada itu juga Dragon Phoenix sudah bakal stay along tentunya. Jadi resiko ketika kita bertahan di dalam zona yang cukup aman atau di luar circle nih, di tengah-tengah zona nih ya, adalah kedatangan tamu dan resiko terbesar kita third party. Ya, third party atau kejepit lah ya, kejepit. Tapi nggak masalah, mungkin untuk sejauh ini mereka bisa aman untuk beberapa waktu ke depan. Tapi Dragon Phoenix nampaknya dalam bahaya, sudah mulai ada tembakan yang meluncur ke arah mereka. Bahkan ada seorang Reckless barusan kehilangan beberapa HP-nya, menurut gua udah sedikit panik itu tentunya. Tapi udah ada treatment gun yang digunakan juga oleh seorang Suzana kali ini. Dan dari Dewa United, 2 player aktifnya saja yang tersisa kali ini dari seorang Ubed dan juga Rans. Untungnya Ubed berhasil untuk dihidupkan kembali ya. So nggak akan pincang-pincang banget lah. Seperti yang tadi udah dibahas sama Azuri juga, Ubed ini cukup berpengaruh di Dewa United. Jadi ketika adanya Ubed mungkin masih membawa sedikit gameplay yang cukup baik tentunya. Iya, betul banget. Karena dari Ubed ini bisa dibilang pahlawan tanpa kill. Pahlawan tanpa kill? Bener banget. Kalau kita lihat 6 match kemarin itu dia ngekill dikit banget. Lebih penting ke arah teman-teman mereka yang bisa ngekill cukup banyak. Ubed yang penting udah ngidupin aja. Namun kali ini gedenya bakal coba untuk kedatangan tamu, di tapping lagi ke arah depan. Coba untuk mempick up satu orang dari Void 69. Dia itu satu orang Jen-nya harus diculik. Namun last man standing dari belakang ada Dewa yang niatnya tadi ingin masuk ke arah situ. Udah kedengeran ada musuh di depan. Nah, berhasil diculik oleh Rens dengan senjata Paraval. Yang mana Paraval ini kalau kita sadari juga itu dimensinya cukup besar. Namun di area Bayfront-nya bakal kedatangan tamu. Void 69 baru aja kecuali satu player, kedatangan tamu Bigetron Rasengan yang udah boleh masuk lagi nih, dihidupkan kembali lah. Iya, dihidupkan kembali dengan player yang masih utuh kali ini dari Bigetron ya. Coba mencari pertahanan dari Void 69. Tapi kalau gue rasa itu Void 69 satu playernya coba untuk sedikit
apa ya namanya, lebih berhati-hati lagi karena dia turunnya pas banget di dekat Bigetron, sementara Iya. dari teman-temannya agak cukup jauh, nanti backupnya bakal sedikit terlambat. Namun kita pindah ke POV dari Dragon Phoenix kali ini. Ini Dragon Phoenix dari tadi tuh deketan sama EVOS Immortal, tapi gua nggak tahu mereka udah nggak satu sama lain atau gimana, karena kalau kita lihat tadi EVOS tuh bener-bener nahan banget pergerakannya. Sebenarnya udah kelihatan Juli. Udah kelihatan ya. Dari jauh-jauh udah kelihatan di mana Reckless dengan Mal tadi yang udah kena hit daripada EVOS Immortal dah. Itu juga ada Aduh. satu gol yang dihancurkan, rupanya dari belakang. Nah, ini ya yang tadi gua bilang. Kejepit Resiko ya. kita masuk ke dalam zona atau bertahan ngediv banget di dalam zona adalah kita bakal ketembak dari segi arah manapun. Terbukti Betul. Dragon Phoenix-nya kedatangan tamu. Itu pun satu orang Reckless pun udah tumbang. Di belakang mereka itu ada Rarq. Di samping kiri mereka ada juga dari EVOS Mortal. Ada juga dari Rans. Dari Rans. Sulit banget mereka pengen bergerak. Udah banget. kejepit banget, apalagi Legalot coba untuk natakin. Ke-secure banget, darah cukup banyak banget terkuras, Jatranya pun udah keculik. Iya, darahnya terkuras cukup banyak banget, dan kita lihat kali ini di zona Nah. ketiga masih ada 10 tim yang tersisa, dan bahkan kita lihat dari seorang Zack berhasil menumbangkan salah satu player dari tim Dragon Phoenix. Namun kita beralih ke POV dari RRQ, dimana kali ini dengan memanfaatkan satu patahan saja dari tim RRQ, Razor coba mencari sedikit celah, namun hati-hati Dragon Phoenix kali ini dalam masalah Reckless pun bahkan berhasil ditumbangkan dan dipulangkan karena lobby. Maal pun masih belum ada penyelamatan, coba untuk mengurung dimulai gol, namun ternyata golnya tidak cukup kuat di sana. Susana pun harus menyusul Reckless, dan kita lihat Dragon Phoenix ternyata berhasil dipulangkan di posisi ke-10. Rahasia ngamuk kali ini setelah tadi di match pertama mereka posisi ke-11, kali ini mereka benar-benar mengeluarkan taringnya, dan Razor menjadi next target kali ini dari seorang Zack dengan pandangan yang cukup jeli, coba untuk menahan pergerakan teman-teman dari RRQ Kazu, nggak dibiarin buat rotasi ini benar-benar dari EVOS Immortal, nggak mau ngebiarin pertahanan mereka diambil sama orang lain loh. Iya bener banget, mereka emang udah ngamanin kompon ini banget. Ada musuh di depan mereka, mereka tatakin. Di-cut 9 poin eliminasi. 9 poin eliminasi. 9, masih ada 32 player yang bertahan Masih ada hidup. 32 player. Tentunya masih ada pundi-pundi kill yang cukup banyak. Tentunya bisa diamanin sama mereka. Dan kali ini RRQ pun menggantikan posisi daripada Dragon Phoenix. Yang tentunya posisi ini bener-bener riskan banget. Bisa kena hit dari mana aja. Ya. Contohnya juga tadi Dragon Phoenix, resource mereka udah sebenarnya bener-bener mantap, tetapi karena di secure dari segala sisi, resource mereka pun udah habis, menipis, habis. alhasil mereka pun rata tadi. Terkuras HP-nya, terkuras resource-nya tentu. Wah, ini bakalan menjadi satu PR yang cukup berat. Tapi CSGO Boba kita lihat mereka memutar cukup jauh, mencari jalan seaman mungkin nih Zur. Kayaknya nggak mau coba untuk jalan di tengah-tengah, namun seaman-amannya ternyata masih ada Dewa United di arah Ya, belakang. Dewa. Tapi sayang sekali dia terlalu jauh di luar zona. Ini ada double damage juga yang diterima, tembakan dari CSGO Boba iya, dari zona iya. Namun dari seorang Kaing 69 kali ini seorang diri coba memberikan sedikit perlawanan terhadap Bigetron. Cukup sulit nampaknya, dan sayang sekali harus pulang di posisi ke-8. Nggak bisa sih karena dia udah kekurangan manpower, dari segi setup pun akan kalah tentunya. Sendirian juga, apalagi Sendirian. posisi masih aduh di sisi lain Immortal ya. Udah ketulik, rahasia sang bocil ajaib. Terlebih dahulu Mans yang berhasil coba untuk di ending. Namun kali mereka tidak bakal tinggal diam begitu aja. Marah ke arah depan, di mana Legalot bakal coba untuk jadikan arah sakit target kali banget. ini. Sakit dengan senjata si Ektin akan ada satu gerak bakal dilemparkan. Flash freeze rupanya tidak mengenai satu orang pun di depan sana. Legalot dengan pada teman-teman bakal coba untuk melakukan satu inisiasi, bergerak maju ke depan. Granat dipegang oleh Maybe. Rahasia dengan teman-teman tentunya bakal reset, set up posisi di atas sana. Satu Legalot. granat dilemparkan ke arah depan, masuk mengenai Rasya. Damage tentunya cukup mengganggu. Namun dari bawah 3 melawan 3 kali ini cukup adil, di mana granat bakal coba untuk dilemparkan lagi. Rupanya EVOS Immortal belum mau turun ke arah bawah gede, di sini bersih coba untuk menculik, di mana Flash Freeze bakal coba untuk dilemparkan lagi ke arah depan. Ada Dapex, satu orang Pac-Man bakal tumbang, namun dari belakang Albigator Rasengan lebih dulu menyusul, tumbang di Rahasia? posisi ke-9. Namun kali ini di depan 2 orang sekaligus. Maybe bakal coba untuk menjual, tetapi King of the King, di mana RRQ berhasil memenangkan pertandingannya kali ini, Juli. Oke, baru saja beres bertarung dengan Immortal, tapi tidak sampai di situ. Masih ada CSGO Boba ternyata yang sudah menyadari keberadaan dari RRQ Kazu. Yang kali ini teman-teman dari RRQ harus sedikit kesulitan karena mereka udah kekurangan manpower, sisa 2 aja. Sementara di CSGO Boba masih lengkap 4 personilnya. Kali ini harus berebutan untuk masuk ke dalam circle nih nampaknya. Tapi ternyata kita udah tembakannya cukup sakit juga seorang Kupel. Kali ini bakal dibalas tembakannya. Kita hati-hati kepala, tapi ternyata masih belum connect juga. Yang baru turun akan menjadi incaran nampaknya. Gedai dan Penta pun harus berhasil ditumbangkan. Sisa 2 player aja, Kupel dan juga Bocil. Namun kita beralih ke POV dari Rans kali ini, di mana UNB pun harus berhasil dipulangkan. 4 poin eliminasi sudah diamankan kali
ini orang teman-teman dari tim Rans Project, dan kita akan lihat mereka coba untuk melakukan sedikit rotasi. Gol coba di pop up, namun ternyata sudah begitu ramai dalam circle 4 tim tersisa. Rama menerima cukup banyak damage yang sakit sekali. Ini harus coba dihirup, coba gulung medkit, tapi sayang sekali Anarki Kazupuros pulang. Gila, tembakan yang luar biasa ke arah Rans. Kali ini Ajix cukup panas ternyata ke arah teman-teman dari tim Rans yang coba untuk melakukan rotasi ke dalam circle. Nggak dibiarin lewat begitu saja. Iki pun berhasil tumbang. Isi PC pun menyusul dan Rans berhasil dipulangkan di posisi ketiga, Azuri. Oke, kita bakal lanjut di mana dua tim tersisa Sesku Boba dengan Aura lagi dan lagi. Dua tim ini bakal coba dan Puya yang kedua kali diamankan sang naga Aura Ignis. Wow, gokil banget. Gokil. Mengawali 2 round